Gimana menurut pendapat Ustadz pelaku pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid? Apakah keluar dari agama Islam? Ini pertanyaan betul-betul niat. Ini di print ini, ya. Bukan ditulis tangan, di print. Ya, Masya Allah. Baik, jemaah sekalian, ada beberapa permasalahan yang terkait dengan peristiwa ini. Dan dua-duanya, jadi ada dua golongan, dua-duanya HTI. Yang pertama, Hizbut Tahlilan. Yang kedua, Hizbut Tahrir. Yang pertama, tentang saudara-saudara kita yang suka mengadakan tahlilan. Sengaja kita sebutkan tahlilan ini. Kenapa? Tahlilan itu berasal dari kata tahlil, yang artinya ucapan la ilaha illallah. Itu arti tahlil. Adapun tahlilan, acara zikir tahlil. Yang jadi masalahnya, mereka menentukan waktu sendiri, menentukan jumlah sendiri, dan cara tersendiri. Ucapan tahlilnya benar. Itu zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Tapi mereka sudah tambah-tambahin penentuan waktu. Contohnya penentuan waktu 3 hari setelah kematian, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Penentuan jumlah dan cara dengan berjamaah dan lain-lain. Ini semuanya mengada-ada di dalam agama. Namun yang kita sayangkan, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi sebagian mereka tidak memiliki pengagungan terhadap kalimat ini. Padahal Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Begitu pula sabda beliau SAW, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baiknya zikir yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan zikir inilah seseorang sah Islamnya. Tadinya dia kafir, mau masuk Islam, mau jadi orang beriman, mau masuk surga, dia harus ucapkan kalimat ini, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dengan zikir inilah kita harus hidup, karena kita hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Itulah yang terkandung dalam kalimat ini. La ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dengan zikir inilah kita harus mati. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ini luar biasa. Kalimat yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalimat yang agung, karena di dalamnya terkandung kewajiban hamba yang terbesar, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Tetapi jemaah sekalian, ada orang-orang yang sering mengucapkan ini, namun kurang pengagungan terhadap kalimat ini, kurang pengagungan kepada Allah.
Sebaliknya, yang tidak disyariatkan itu yang mereka agungkan. Buktinya apa? Kalau ada orang yang mengatakan tahlilan itu bid'ah, mereka marah setengah mati. Ya kan? Kalau mengatakan bid'ah itu sesat, padahal Nabi SAW yang mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Dalam banyak hadis Nabi SAW yang menegaskan, tapi mereka alergi, marah, sebagian ya, enggak semuanya, mendengarkan semua bid'ah itu sesat. Jadi yang bukan syariat Allah mereka agungkan, tapi yang sudah jelas-jelas syiar-syiar Allah, syariat Allah, zikir kepada Allah yang paling agung, tidak mereka agungkan. Dan Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi orang yang tidak ada ketakwaan hati atau kurang ketakwaan hatinya, maka seperti itulah bentuknya, seperti itulah modelnya. Dia tidak mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu jemaah sekalian, kalau seseorang beramal menyelisihi sunnah Nabi SAW, inilah akibatnya. Hilang dalam dirinya pengagungan terhadap syiar Allah Azza wa Jalla. Justru yang dia agungkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, apakah ini adalah kekafiran? Sekarang kita harus bedakan terlebih dahulu antara perbuatan dan pelaku. Pertama, perbuatannya, maka tidak diragukan lagi ini termasuk kekafiran, karena di situ terkandung pelecehan. Makanya para ulama mengatakan tentang salah satu bentuk kekafiran adalah al-istihza bi syai'in fihi dzikrullah. Melecehkan sesuatu yang terdapat padanya penyebutan nama Allah. Kalau kita hinakan, kalau kita lecehkan sesuatu yang padanya terdapat penyebutan nama Allah, itu termasuk kekafiran. Sebab jemaah sekalian, iman itu adalah pengagungan dan ketundukan kepada Allah. Itu hakikat iman. Hakikat iman adalah pengagungan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau seseorang melakukan satu bentuk pelecehan terhadap Allah itu sendiri, atau namanya, atau Rasulnya, atau ayat-ayatnya, atau syariatnya, maka itu termasuk kategori kekafiran. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat ke-65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan nama-namanya, ayat-ayatnya atau syariatnya, atau Rasulnya, kalian memperolok-olok, kalian menghina, kalian jadikan bahan candaan, semua dalam bentuk penghinaan. Maka Allah menegaskan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Apa maksudnya tidak usah cari alasan di sini? Maksudnya walaupun main-main, enggak serius, tetap kafir. Tetap kafir. Ini maknanya. Enggak usah cari uzur. Tidak ada uzur bagi kalian, yaitu bagi orang yang menghinakan syariat Allah atau melecehkannya dengan alasan main-main saja, enggak serius. Iya. Makanya jemaah sekalian, di antara alasan yang terkuat, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, tentang pemakaian jimat dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka di antara alasan terkuatnya kenapa para ulama melarang, karena itu berpotensi melecehkan atau menghinakan atau merendahkan ayat-ayat Allah
atau nama Allah yang tertulis padanya. Kenapa? Karena ketika orang itu bawa jimat itu, mungkin dia masuk ke dalam WC, ya kan? Dia masuk ke dalam WC, tempat kotor, atau terkena kotoran, termasuk dia bawa sambil dia bermaksiat kepada Allah. Di samping itu juga tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi agama ini dibangun di atas dasar pengagungan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang melecehkan bagian dari agama ini, itu adalah kekafiran. Nah, sekarang tentang hukum orangnya. Karena tidak otomatis orang muslim yang melakukan kekafiran langsung bisa divonis kafir. Maka sebagaimana juga pernah kita jelaskan, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan ada penghalang-penghalang yang harus terangkat, sehingga kita tidak otomatis mengatakan pelakunya sudah kafir, tidak. Simpelnya adalah dikembalikan kepada pengadilan syariat. Karena dia harus diadili dulu, dipelajari kasusnya, apa yang melatar belakangi dia.